Jadi ada sekelompok muslim yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu punya ibu, namanya Siti Anisa, Ummu Adam. Jadi Nabi Adam itu lahir dari rahim seseorang dan termasuk bagian dari evolusi biologis biasa. Mereka bilang Al-Quran mendukung ini. Sebenarnya ini kan isu lama, tapi baru masuk di beranda saya itu beberapa bulan terakhir, 2 atau 3 bulan yang lalu, dari orang yang menyebut dirinya Islam futuristik. Dan satu nama lagi yang kayaknya tidak asing bagi penonton Paminya Kantor, yaitu KRT Kemeruh Nur Ihya. Argumen mereka, setidaknya di permukaan itu kan terdengar cukup masuk akal. Jadi mereka itu bilang, coba lihat surat Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin, summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu bagi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Saya sebenarnya tidak punya masalah dengan segala macam uraian ya, selama atas nama ilmu. Yang jadi masalah adalah mengatasnamakan Al-Quran untuk setiap uraian yang tidak ada sanadnya, tidak ada riwayatnya. Penjelasannya begini, mereka kan bilang kalau diciptakan dari tanah, khalaqahu min turabin, itu menurut mereka adalah kiasan untuk evolusi. Karena manusia kan memang berasal dari unsur-unsur tanah melalui proses panjang evolusi biologis. Mereka juga bilang, ya kan kita sudah menemukan banyak fosil. Ada Homo erectus yang hidup sekitar 1,8 juta tahun yang lalu, ada Neanderthal yang hidup ratusan ribu tahun yang lalu. Bagaimana mungkin fakta saintifik ini cocok dalam narasi Adam yang biasanya dipahami baru 10.000 atau 40.000 tahun yang lalu? Pertanyaan tentang fosil atau temuan saintifik dari fosil-fosil yang ditemukan itu sah. Tapi video ini tidak akan mengulas jauh sampai ke sana. Tidak pula video ini akan membahas tafsir karena sebenarnya sudah banyak yang mengulas ini dari sisi tafsir. Video ini akan mengulas sisi lain yang mungkin belum diulas oleh orang-orang lain ya, terkait apakah Nabi Adam dilahirkan dan apakah Adam Hawa bukan manusia pertama di bumi, dan apakah teori ini didukung oleh Al-Quran. Saya Rongol Abbas, selamat datang di Paminya Kantor. Jadi sekitar tahun 1375 Masehi, ada seorang sejarawan sekaligus sosiolog Islam bernama Ibn Khaldun. Dia duduk di penjara waktu itu. Dan konon dia di penjara karena intrik politik dinasti Islam abad ke-14. Di dalam penjara, dia menulis sebuah kitab. Orang-orang menyebut judul kitab yang ia tulis dengan Al-Muqaddimah. Dan versi modern kitab ini dicetak dengan judul Tarikh Ibn Khaldun. Berjilid-jilid jumlah kitab itu. Dan menurut penelitian Ahmad El-Syamsi dalam Rediscovering the Islamic Classic, kitab Ibn Khaldun ini mengubah lanskap ilmu pengetahuan di barat. Jadi karya Ibn Khaldun ini cukup menarik karena ketika saya membaca komentar Alois Sprenger, dia bilang begini, meskipun dunia ini tidak akan kehilangan banyak hal dalam bidang sains seperti astronomi atau kedokteran jika karya orang Timur Arab itu dihancurkan, karena dianggap tidak menawarkan fakta baru bagi Barat, akan tetapi filosofi sejarah yang menjadi bidang keahlian Ibn Khaldun itu harus diakui menjadi ilmu pengetahuan yang jauh lebih tinggi. Jadi sekitar tahun 1826 ketika Syekh Rifai Tohtawi itu kuliah di Paris atas usulan Syekh Muhammad Ali, beliau cukup kaget ketika para orientalis itu memberikan rujukan atau footnote yang merujuk kepada Ibn Khaldun. Meskipun bibliografi di Mesir generasi sebelum Syekh Tohtawi itu seperti Syekh Jabarti dan Syekh Hasan Al-Attar sudah memperkenalkan Ibn Khaldun dan sudah mengetahui siapa itu Ibn Khaldun, namun harus diakui bahwa karya Ibn Khaldun itu tetap langka dan tidak menjadi bagian kurikulum utama di Mesir saat itu. Lantas kekaguman Syekh Tohtawi itu akhirnya berada di puncak ketika orientalis barat itu menyandingkan Ibn Khaldun dengan Montesquieu, dan konon sampai disebut sebagai Montesquieu dari Timur Arab. Setelah rampung menamatkan kuliah di Paris pada tahun 1831, akhirnya Syekh Tohtawi kembali ke Mesir dan berupaya mencetak ulang kitab Ibn Khaldun tersebut. Upaya mengumpulkan manuskrip Ibn Khaldun pun akhirnya dikerjakan. Ya, ada yang diambil dari Maroko, dari Fes, di Tunis juga. Dan untuk mentahkiknya dimukobalakan dengan terjemahan versi Turki juga. Orang yang membantu Syekh Tohtawi sebagai muhakkik atau musoheh kitab Ibn Khaldun adalah Syekh Nasr Al-Hurini. Hingga akhirnya pada tahun 1858 kitab Ibn Khaldun itu dicetak kali pertama oleh percetakan Bulak di Mesir. Saya sengaja membawakan kisah temuan manuskrip Ibn Khaldun hingga akhirnya dicetak menjadi versi modern seperti sekarang
untuk 3 macam alasan. Pertama, terkait langsung dengan teori evolusi. Sebelum Charles Darwin itu memperkenalkan teori evolusi modern, 3 abad sebelumnya Ibn Khaldun itu sudah lebih dulu mengulas teori tersebut. Kedua, pada tarikh Ibn Khaldun juz 1 halaman 121, ada perdebatan soal apakah teks asli yang ditulis Ibn Khaldun ini tertulis Al-Qudroh yang berarti kemampuan ataukah Al-Qirodah yang berarti kera. Kendatipun perdebatan ini masih belum selesai hingga sekarang sejauh yang saya tahu, tapi kecenderungan para pakar ialah Ibn Khaldun itu bermaksud menulis Al-Qirodah yang berarti kera di dalam redaksi tersebut. Redaksi lengkapnya seperti ini: wattasa'a 'alamul hayawan wa ta'addadat anwa'uhu wantaha fi tadrijil takwin ilal insan sahibil fikri war rawiyah. Poin pentingnya ada di sini. Tartafi'u ilaihi min 'alamil qiradah allazi ijtama'a fihi al-hissu wal idraku wa lam tantahi ila rawiyah wal fikri bil fi'l wa kana dzalika awwalu ufuqin minal insan ba'da wa hadza ghayatu syuhudina. Terjemahnya, dunia hewan pun meluas, jenis-jenisnya beraneka ragam, dan berakhir pada tahapan penciptaan pada manusia yang memiliki daya pikir dan pertimbangan. Poin pentingnya, eksistensi manusia ini naik dari dunia kera yang di dalamnya berkumpul indera dan persepsi, namun belum sampai pada tahap pertimbangan dan pikiran yang aktual. Dan itulah batas awal manusia setelahnya. Dan ini puncak dari apa yang kita saksikan di masa sekarang. Alasan ketiga saya membawakan Ibn Khaldun sebagai cerita awal adalah dari redaksi tadi, sebenarnya Ibn Khaldun itu punya semua perangkat untuk mengklaim bahwa Adam adalah hasil dari evolusi biologis biasa. Jelas dong, karena beliau itu punya kerangka berpikirnya. Tapi Ibn Khaldun kan tidak sampai menyebut bahwa Nabi Adam itu lahir dari rahim seorang perempuan. Dan Adam Hawa bukanlah manusia pertama di muka bumi ini. Pertanyaannya, untuk intelektual sosiologi sejarah Islam di masa-masa awal, di tengah pencapaiannya mengatakan manusia berasal dari kera, kenapa Ibn Khaldun tidak sampai mengatakan Adam dan Hawa itu memiliki orang tua? Di video lain kita akan menjawab pertanyaan itu, namun inti dari chapter ini adalah umat Islam seharusnya tidak perlu kaget dengan teori evolusi, karena jauh sebelum Charles Darwin itu menyempurnakannya menjadi versi lebih modern, secara parsial, sosiolog sekaligus sejarawan Islam seperti Ibn Khaldun itu sudah menyinggung hal itu. Sebelum kita bicara soal Nabi Adam, saya ingin menetapkan satu prinsip terlebih dahulu kepada penonton, bahwa agama ini bukan soal siapa yang paling kreatif dalam menafsirkan. Kalian boleh berpikir kreatif sekalipun, boleh punya hipotesis seliar apapun, boleh punya teori seunik apapun itu, tapi jangan ceroboh mengatasnamakan Al-Quran untuk hipotesis, kreasi yang tidak punya pijakan riwayat. Kenapa? Saya ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Gus Baha, bahwa agama itu seutuhnya adalah riwayat. Dan dalam tradisi intelektual muslim itu kan ada kaidah muradul kalam ala urfil mukhatib. Maksud dari sebuah ucapan itu kan harus dikembalikan kepada maksud si penuturnya, bukan maksud dari si pendengarnya. Al-Quran itu kawan-kawan diturunkan oleh Tuhan. Maka ketika bertanya apa maksud Tuhan di dalam ayat ini, jawabannya ya harus sesuai dengan maksud Tuhan itu sendiri. Dan karena Tuhan itu mengirimkan utusan atau rasul, maka maksud Tuhan dari sebuah ayat itu harus sesuai dengan bagaimana Nabi Muhammad itu menjelaskannya, bagaimana para sahabat itu menerimanya, dan dalam konteks apa ayat itu diturunkan. Kenapa konteks ini penting? Karena ayat Al-Quran khususnya yang mereka pakai dalil punya peristiwa yang memicunya. Ada pertanyaan yang dijawab oleh ayat tersebut, dan yang terpenting ada perdebatan yang sedang direspon oleh ayat tersebut. Dan prinsip inilah yang akan kalian dengarkan di video ini untuk menganalisis klaim yang sedang kita perbincangkan, bahwa Nabi Adam punya orang tua dengan dalil Al-Quran. Nah, untuk menjawab itu, kita perlu masuk ke argumen mereka yang mengklaim bahwa Nabi Adam itu punya ibu. Dan kita perlu melihat apakah argumen itu secara metodologis benar-benar berdiri di atas kerja-kerja penafsiran ayat Al-Quran ataukah tidak. Jadi argumen mereka yang akan saya ulas di video ini seperti yang sudah saya singgung di awal adalah surat Ali Imran ayat 59 yang mengatakan perumpamaan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Jadi logikanya begini, agak lucu. Nabi Isa itu kan lahir ke dunia melalui proses kehamilan dari rahim Siti Maryam. Oke, kalau Nabi Adam itu seperti Nabi Isa, ya berarti Nabi Adam juga melalui proses kehamilan juga dong. Tapi pertanyaan saya adalah,
Kalau Nabi Adam lahir dari perempuan dan memiliki ayah ibu, kenapa Al-Quran itu repot-repot membandingkan Nabi Adam dengan Nabi Isa yang justru unik karena lahir tanpa ayah? Untuk apa Al-Quran membuat perbandingan yang tidak ada artinya? Inilah yang membuat saya itu curiga bahwa sepertinya ada yang salah dalam analogi mereka yang memakai ayat ini sebagai argumen. Dan untuk memahami ini, tentu saja kita perlu tahu alasan kenapa ayat ini turun ke dunia. Jadi kawan-kawan, sekitar tahun 630 Masehi, ada delegasi Kristen dari Najran datang ke Madinah untuk berdebat dengan Nabi tentang status Nabi Isa. Mereka bilang begini, Nabi Isa itu adalah Tuhan karena dia lahir tanpa ayah. Inilah peristiwa adi kodrati yang membuktikan ketuhanan Nabi Isa. Akhirnya Al-Quran turun untuk menjawab pertanyaan itu dengan surat Ali Imran ayat 59 tadi. Dalam retorika polemik, Al-Quran itu punya konteks jawaban yang cukup canggih seperti ini. Kalian kan bilang kalau Nabi Isa adalah Tuhan karena lahir tanpa ayah, betul? Tapi bukankah Nabi Adam itu jauh lebih layak untuk dijadikan Tuhan? Karena Nabi Adam itu kan lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Kenapa kalian tidak pernah bilang bahwa Nabi Adam adalah Tuhan? Nah, itu loh logika yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Inilah yang dalam retorika polemik disebut dengan argumentum reductio et absurdum. Mereduksi klaim lawan sampai tingkat paling absurd. Dan argumen ini hanya bekerja kalau Nabi Adam itu jauh lebih unik daripada Nabi Isa. Bukan sama, apalagi kurang unik. Saya akan kasih analogi yang lain. Kalian kan menyebut kalau Chef Juna itu jenius karena mampu memasak makanan enak tanpa resep. Tapi bukankah nenek moyang kita yang memasak tanpa resep, tanpa kompor, tanpa tungku, bahkan tanpa pengetahuan tentang bumbu, seharusnya lebih layak untuk disebut jenius, bukan? Kalau memasak tanpa resep adalah kejeniusan, bukankah memasak tanpa segalanya adalah maha jenius? Nah, argumentum reductio et absurdum tadi hanya bekerja dengan cara mengambil premis lawan, lalu mendorongnya ke konsekuensi logis yang lebih ekstrim, hingga lawan dipaksa memilih, menerima kesimpulan absurd tadi, atau mengakui secara jujur bahwa premis awalnya itu sudah keliru. Delegasi Kristen Najran itu kan mengklaim bahwa ketiadaan ayah, namun tetap lahir ke dunia ini, adalah bukti ketuhanan Nabi Isa. Nah, Al-Quran tidak langsung membantah fakta bahwa Nabi Isa itu lahir tanpa ayah. Namun, Al-Quran mengajak lawan bicaranya untuk berpikir logis, menerapkan logika yang sama, hanya saja untuk kasus Nabi Adam. Dan apa hasilnya? Kalau premis itu benar, seharusnya Nabi Adam itu jauh lebih layak untuk dijadikan Tuhan daripada Nabi Isa, bukan? Kenapa? Karena ketiadaan ayah ibu bagi Nabi Adam itu jauh lebih total daripada Nabi Isa. Tapi karena delegasi Kristen Najran sendiri tidak menyembah Nabi Adam sebagai Tuhan, mereka akhirnya dipaksa retorika Al-Quran untuk mengakui bahwa premis mereka bahwa lahir tanpa ayah sama dengan Tuhan, sebenarnya sejak awal itu memang tidak valid sebagai argumentasi ketuhanan. Nah, poin saya adalah Al-Quran sendiri menyebutkan logika yang secara tidak langsung menerangkan bahwa keunikan Nabi Adam itu jauh lebih total daripada Nabi Isa karena datang ke dunia ini tanpa ayah dan tanpa ibu. Itulah kenapa orang-orang yang memakai surat Ali Imran ayat 59 sebagai argumen bahwa Nabi Adam punya orang tua adalah argumen yang tidak sesuai dengan ayat itu maksudkan dan tidak sesuai dengan alasan kenapa ayat itu diturunkan. Sekarang coba kalian pikir deh, kalau kalian itu mengklaim Nabi Adam itu punya orang tua sambil mengatasnamakan Al-Quran, mobil khusus surat Ali Imran ayat 59 tadi, sebenarnya kalian itu menempatkan diri dan logika kalian dalam posisi yang sangat aneh. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri lewat ayat ini sedang berargumen bahwa Nabi Adam itu jauh lebih unik daripada Nabi Isa. Al-Quran menurunkan ayat tersebut justru untuk menegaskan bahwa Nabi Adam tidak punya orang tua. Karena hanya dengan begitu, perbandingan Nabi Isa dengan Nabi Adam menjadi valid. Kenapa lagi? Karena Al-Quran memakai logika perbandingan. Dan logika perbandingan itu kawan-kawan hanya masuk akal kalau Nabi Adam memang lebih unik daripada Nabi Isa dalam urusan muncul ke dunia ini. Nabi Isa lahir dari Siti Maryam tanpa ayah, sementara Nabi Adam yang jauh lebih unik sebagai perbandingan muncul ke dunia ini tanpa ayah, tanpa ibu secara total. Kita akan melanjutkan argumentasi yang lain di video yang lain. Kita cukupkan dulu video kali ini. Jangan lupa follow dan subscribe. Saya Roma Labas, ini Pamannya Ngantor. Sampai jumpa.